Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Siluman Ular Alas Baluran. Selamat mengikuti. Situbondo 2022. Seperti tahun-tahun sebelumnya, awal tahun ini kantorku merencanakan perjalanan ke Bali untuk refreshing dan semacam syukuran karena tercapainya target perusahaan. Rencana kali ini liburan di Pulau Dewata selama 2 hari, Sabtu dan Minggu. Selama ini semua karyawan kantor sangat baik kepadaku, termasuk pimpinan yang kebetulan adalah orang Bali. Namanya Pak Made. Beliau sudah menetap di Surabaya selama 6 tahun. Namaku Abi, bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Aku hanyalah seorang office boy, tapi lingkungan kerja yang sangat nyaman membuatku bersyukur bekerja di sini. Hari itu, aku adalah orang yang ditugaskan membeli oleh-oleh untuk keluarga Pak Made di Bali. Aku selalu bersemangat setiap kali mendapat tugas langsung dari beliau. Di samping sangat baik dan ramah, Pak Made tidak pernah pelit memberikan tips untuk tugas-tugas ringan seperti ini. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini aku diajak serta berlibur ke Bali. Ini adalah perjalanan pertamaku ke sana. Malam itu mataku agak sulit dipejamkan. Terbayang indahnya suasana rekreasi. Sebagai seorang OB, rekreasi ke tempat yang jauh adalah barang langka bagiku. Sejak kecil dengan kondisi keluarga yang sederhana, biasanya tempat rekreasiku bersama ibu hanyalah di Surabaya dan sekitarnya. Hanya kadang-kadang aku ikut teman-teman touring motor ke beberapa tempat di Jawa Timur. Aku mencari-cari video di YouTube untuk referensi keindahan wisata Bali. Tujuan wisatawan internasional pastilah mempunyai banyak hal yang istimewa. Tak terasa malam sudah cukup larut, sekitar jam 11. Tapi aku benar-benar sulit tidur malam itu. Tiba-tiba aku dengar pintu kamarku diketuk. Pasti ibuku. Dan ternyata benar. Ibu dengan wajah sedih langsung mendorong pintu dan memelukku. Aku sangat terkejut. Sebelum semua rasa kagetku hilang, ibu langsung berbicara panjang lebar. "Batalkan perjalananmu ke Bali, nak. Ibu mimpi kamu dan teman-temanmu ada di suatu tempat. Tiba-tiba muncul seekor ular besar. Ular itu menelan teman-temanmu satu persatu. Ketika sampai giliranmu, ibu langsung berteriak dan terbangun." Terdengar kalimat itu diucapkan ibu di tengah-tengah suara tangis beliau. Aku benar-benar terpaku mendengar cerita itu. Perasaanku tiba-tiba ikut tidak nyaman. Selama ini aku tidak pernah berani melawan apapun yang dilarang ibuku. Sejak kecil, aku sangat bisa merasakan perjuangan beliau seorang diri membesarkanku. Karena ayahku meninggal beberapa hari sebelum kelahiranku. Aku pun mengikuti apa yang diminta ibu. Kuputuskan untuk besok minta izin ke Pak Made bahwa aku tidak ikut liburan ke Bali. Aku pun sempat merasa agak sedih harus membatalkan itu semua. Ini adalah pertama kali aku akan ke Bali. Tapi larangan ibu jelas tidak bisa dikesampingkan. Firasat seorang ibu pastilah jauh lebih tajam dari siapapun tentang anaknya. Hari itu Jumat. Tidak seperti biasanya, sebagian pegawai datang ke kantor dengan membawa tas ransel besar. Sepertinya
mereka akan langsung ke Bali tanpa harus pulang ke rumah atau tempat kos terlebih dahulu. Wajah mereka terlihat berseri-seri. Maklum, jangankan rutin liburan akhir pekan, biasanya para karyawan lebih sering lembur di hari Sabtu atau Minggu karena tuntutan pekerjaan dan target. Kuputuskan pagi itu untuk segera menghadap Pak Made, karena kulihat beliau sendiri di ruangannya. Awalnya beliau terlihat kaget karena aku membatalkan ikut liburan. Selain aku yang paling sering disuruh, aku memang terkenal sebagai OB yang suka bercanda dan katanya pintar menghidupkan suasana dengan lelucon-lelucon ringan. Tapi kemudian Pak Made menawarkan sebuah usulan. Beliau minta aku menelpon ibu dan Pak Made yang akan memintakan izin. Juga dengan penjelasan bahwa mimpi hanyalah bunga tidur yang bisa dialami siapa saja. Aku pun hanya mengangguk sopan dan menyetujui usulan itu. Aku benar-benar pasrah pada Pak Made dan ibuku. Biarlah beliau berdua yang membuat keputusan. Lewat HP-ku, Pak Made kemudian terdengar berbincang ringan dengan ibu, dan kemudian memintakan izin sambil berjanji bahwa beliau akan menjagaku selama di Bali. "Tenang Bu, saya kan orang asli sana. Biar saya yang jaga Abi. Kasihan kalau teman-teman sekantor liburan, Abi gak ikut seneng-seneng di Bali." Itu kalimat paling jelas yang kudengar dari percakapan Pak Made dan ibuku. Pak Made kemudian terlihat manggut-manggut dan tersenyum ringan. Katanya ibu telah mengizinkanku. HP kemudian diberikan padaku lagi, dan kudengar ibu hanya berpesan, "Hati-hati ya nak, itu kampungnya orang, kamu harus jaga diri dan jaga sikap, ibu akan mendoakanmu." Aku pun merasa sangat senang dengan izin ibuku. Liburan ke Bali akhirnya tidak jadi kubatalkan. Hari itu kujalani dengan hati yang berbunga-bunga. Sebenarnya andai ibu tetap bersikukuh tidak mengizinkanku, aku pun sama sekali tidak keberatan. Tapi tentu saja berangkat liburan dengan izin ibu adalah kebahagiaan yang luar biasa bagiku. Sore harinya aku segera pulang karena keberangkatan dijadwalkan jam 7 malam, dan kami semua diminta berkumpul di depan kantor. Awalnya ibu menyambutku dengan sedih, tapi lalu beliau mengulangi pesan di telepon tadi pagi bahwa aku harus berhati-hati, jaga diri dan jaga sikap. Aku mengangguk sopan dan berusaha meyakinkan ibu bahwa aku akan sangat berhati-hati dan menuruti semua nasihat beliau. Toh, ini adalah perjalanan sekantor dengan Pak Made yang orang asli Bali sebagai pemandu utamanya. Ibu tersenyum dan kemudian membuka lemari. Ada sebuah bingkisan kecil yang diulurkannya kepadaku. Sambil berpesan untuk menyimpan bingkisan kecil itu di dalam dompet, beliau bercerita bahwa itu adalah semacam jimat penjaga keselamatan dari almarhum kakek yang meninggal ketika aku berumur 2 tahunan. Aku sebenarnya bukan tipe orang yang gampang percaya dengan hal-hal seperti itu, tapi demi membuat ibuku merasa tenang, aku pun menyimpannya di dompet, persis seperti yang diminta beliau. Setelah pamit dan mencium tangan ibu, aku segera bergegas menuju kantor dengan sepeda motor bututku. Beberapa karyawan terlihat sudah siap di samping bis yang katanya baru tiba 5 menit yang lalu. Setelah acara briefing singkat dan pembacaan doa bersama, kami pun naik satu persatu ke dalam bis. Aku mendapat tempat duduk di bagian tengah. Bis ini terlihat nyaman dan mewah. Sepertinya masih lumayan baru. Terlihat kursi yang kutempati masih sangat bersih, atau mungkin dicuci sebelum persiapan perjalanan ini. Tiba-tiba Mbak Rita menghampiriku. Tadinya dia duduk di kursi bagian depan,
Tapi setelah mendengar bahwa Mbak Sinta yang duduk di sampingnya sering mabuk darat, Mbak Rita khawatir akan ikut terpengaruh. Akhirnya dia minta duduk di sampingku karena itu satu-satunya tempat yang kosong. Aku tentu saja sangat senang, minimal ada teman ngobrol di perjalanan. Di samping Mbak Rita terkenal baik, dia juga adalah karyawati paling cantik di kantorku. "Silakan Mbak, Mbak di sebelah mana?" tanyaku dengan sopan. Mbak Rita kemudian menyuruhku untuk tetap di kursi dekat jendela, karena katanya dia merasa lebih nyaman di kursi dekat lorong sehingga bisa ke toilet dengan mudah sewaktu-waktu. Perjalanan pun dimulai. Seperti biasa, aku ngobrol dengan lelucon-lelucon ringan. Mbak Rita terlihat juga menikmati obrolan, walaupun aku tentu berusaha untuk sangat tahu diri tentang di mana batas bercanda. Karena aku hanyalah seorang OB yang juga lebih muda darinya. Di awal perjalanan, terasa suasana sangat riang dan ceria. Beberapa karyawan bergantian berkaraoke dan tertawa riang. Aku benar-benar menikmati situasi. Waktu pun berjalan. Aku melirik layar HP-ku. Jam 21.45. Tiba-tiba, aku melihat pemandangan yang sangat-sangat aneh. Ada seorang laki-laki tua mengayuh sepeda tepat di samping bis. Tentu sangat aneh, karena ketika itu kami sedang berada di ruas tol Probowangi. Dan yang tidak kalah aneh, Pak tua itu bisa mengimbangi kecepatan bis kami. Selama beberapa lama, dia terus terlihat di samping bis dengan mengayuh sepedanya. Dia seperti memandang tepat ke arahku. Terlihat mengucapkan sesuatu yang tentu saja tak bisa kudengar. Tapi dari isyarat tangan dan gerak bibirnya, aku menduga dia mengatakan pulang, pulang. Aku masih tak percaya dengan mataku. Ada perasaan takut yang perlahan menyelinap di hatiku. Mbak Rita kulihat sedang pulas tertidur. Membangunkannya tentu bukanlah pilihan terbaik. Di samping tidak sopan, aku khawatir akan menimbulkan suasana heboh yang sekitar 1 jam lalu sudah mulai tenang. Kemudian Pak tua itu lenyap dari pandanganku. Aku pun tak berani lagi mengarahkan pandanganku keluar. Aku menutup kepala dengan jaket yang kubawa dari rumah. Itu cukup membuatku merasa lebih nyaman. Sampai aku pun tertidur. Tak lama kemudian, aku merasa tiba-tiba berada di padang rumput yang sangat luas. Hanya hening dan sunyi yang kurasakan dalam kesendirian. Kusapu semua arah dengan pandanganku. Benar-benar tidak ada siapa-siapa. Aku mulai ketakutan. Dari kejauhan, kulihat ada seseorang yang mengayuh sepeda dan semakin mendekat ke arahku. Ketika dia semakin dekat, terlihat wajahnya sama dengan wajah bapak tua yang tadi bersepeda dan mengiringi bis kami. Bulu kuduku tiba-tiba merinding. Pak tua itu segera menghentikan sepedanya tepat di depanku dan dengan lantang berkata, "Abi, pulang. Pulang sekarang juga. Perjalanan ini berbahaya." Aku terkesima dan berpikir keras dengan apa yang diucapkan lelaki tua itu. Tiba-tiba, aku merasakan guncangan yang sangat hebat dan kepalaku terbentur kaca jendela bus. Aku pun terbangun. Terdengar teriakan spontan beberapa karyawan di dalam bis. Ternyata bis mengerem mendadak. Terlihat wajah-wajah panik di sekitarku. Lampu bis kemudian dinyalakan. Aku melihat sekeliling, entah sampai di mana. Tapi sangat jelas kami sudah turun dari tol.
Pak sopir dan beberapa orang termasuk Pak Made bergegas turun. Aku pun mengikuti mereka. Pak sopir menceritakan bahwa baru saja bis menabrak sesuatu, seperti sepeda motor atau mobil. Tidak terlalu jelas karena sangat tiba-tiba katanya. Semua orang yang turun kemudian mengecek ke kolong bis, khawatir bis benar-benar menabrak. Tapi anehnya tidak terlihat apa-apa di bawah kolong bis. Bahkan Pak sopir juga mengecek ke pinggir jalan sampai beberapa meter di sekitar, dan semuanya kosong. Kebetulan jalanan sangat sepi ketika itu. Beberapa karyawan yang duduk di bangku depan juga mengaku melihat hal yang sama. Ada yang tiba-tiba melintas di depan bis, entah sepeda motor atau mobil. Semuanya terjadi terlalu cepat. Perasaanku mulai menangkap kemungkinan yang menakutkan. Aku teringat lagi bagaimana awalnya ibu tidak mengizinkanku liburan. Lalu ada lelaki tua yang mengayuh sepeda mengiringi bis, bahkan sampai masuk ke mimpiku dan menyuruh pulang. Aku benar-benar tidak tenang melanjutkan perjalanan ini. Kulihat sopir dan beberapa karyawan seperti berdiskusi di samping bis. Sopir cadangan juga terlihat berkali-kali mengulangi pengecekan di bawah kolong. Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Jujur, firasatku mengatakan perjalanan ini tidak akan lancar. Rangkaian kejadian menguatkan hal itu. Aku kemudian benar-benar kehilangan nyali untuk melihat keluar. Khawatir melihat sesuatu yang aneh lagi. Aku pun memutuskan kembali tidur dengan jaket menutupi kepalaku. Tapi aku tak benar-benar bisa tidur. Terlihat banyak lampu di sebelah kiri. Aku ingat, ini adalah PLTU Paiton, perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Situbondo. Aku pernah 2 kali sampai ke sini bersama teman-teman touringku. Tiba-tiba terdengar Mbak Rita berteriak. Teriakannya sangat kuat sampai membuat heboh seisi bis. Beberapa orang sempat menanyakan apa yang terjadi, yang hanya dijawab mimpi buruk olehnya. Sempat berhenti sebentar, Pak sopir memutuskan untuk mencari tempat istirahat beberapa menit lagi. Tak lama kemudian terlihat tugu yang bertuliskan "Selamat datang Situbondo". Lalu terdengar suara ledakan dari arah depan. Aku yakin itu suara ban bis yang pecah. Akhirnya Pak sopir memutuskan sekalian istirahat mencari tempat ngopi di sana. Pak Made yang lebih dulu turun terlihat melambai ke arah kami untuk ikut menikmati kopi di warung yang memang terlihat banyak berjajar di sana. Aku turun bersama Mbak Rita dan Mas Agung, salah satu karyawan senior lainnya. Wajah Mbak Rita masih terlihat pucat dan ketakutan. Sambil menunggu kopi, Mas Agung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mbak Rita mengatakan bahwa dia mengalami mimpi buruk yang sangat aneh. Tiba-tiba Mbak Rita terdiam. Aku dan Mas Agung saling berpandangan. Tempatnya di sini. Ya, di sini, kata Mbak Rita tiba-tiba. Dia lalu menceritakan dalam mimpinya kami semua ngopi di warung pinggir jalan yang katanya suasananya persis dengan yang terjadi saat ini. Setelah terlihat berusaha mengingat sesuatu, dia melanjutkan. Setelah ini ada seorang ibu berbaju hijau memasukkan uang ke kotak amal di sudut warung. Mbak Rita terdiam lagi sambil terlihat mengamati. Matanya tertuju pada sebuah kotak amal kecil di sudut warung. Dan benar saja, di antara banyak orang dan mobil yang istirahat di sana, muncullah seorang ibu berbaju hijau memasukkan selembar uang ke kotak amal itu.
Wajah Mbak Rita terlihat semakin ketakutan. Sambil terbata, dia melanjutkan lagi ceritanya. Lalu ada wanita berbadan ular yang mengejarku dalam mimpi. Spontan dia mengambil HP dari tas kecilnya. Suara tangisnya mulai terdengar. Aku bisa menangkap dengan jelas. Mbak Rita menelpon minta dijemput oleh ayahnya. Beberapa karyawan kemudian berkerumun di sekitar kami. Mbak Rita diminta menceritakan mimpinya lagi. Pak Made terlihat sangat berusaha menenangkan kami sambil meyakinkan bahwa mimpi hanyalah bunga tidur. Tapi kali ini Mbak Rita bersikukuh. Tadinya dia berpikir serupa. Ketika warung yang kita singgahi benar-benar persis seperti yang dia lihat dalam mimpi. Tapi setelah memperhatikan kotak amal kecil dan kejadiannya seorang ibu berbaju hijau memasukkan uang juga sama persis dengan yang ada di mimpinya, Mbak Rita yakin ini bukan sekedar mimpi, tapi sebuah peringatan. Suasana sempat hening. Dan sepertinya banyak karyawan, termasuk aku, merasa penjelasan Mbak Rita sangat masuk akal. Apalagi, aku teringat lagi rangkaian kejadian sejak sebelum keberangkatan. Mimpi ibuku yang membuat beliau sempat melarang berangkat, seorang kakek tua mengayuh sepeda dan muncul lagi dalam mimpiku sambil berteriak menyuruh pulang, juga sopir yang mengaku menabrak seseorang atau sesuatu yang melintas yang ternyata tidak ada apa-apa. Hatiku sepakat dengan pendapat Mbak Rita. Lagi-lagi Pak Made dan beberapa karyawan senior terlihat berdiskusi sambil menunggu ban cadangan dipasang. Mbak Rita benar-benar tidak mau lagi melanjutkan perjalanan. Matanya masih terlihat berkaca-kaca. Suasana menjadi mencekam dalam keheningan. Beberapa karyawan terlihat saling pandang dan kebingungan. Lalu Pak Made sepertinya melakukan semacam pemungutan suara. Keputusannya, perjalanan tetap dilanjutkan dan Mbak Rita diizinkan untuk tidak ikut. Sekitar jam 12.20, ban sudah selesai dipasang. Pak Made meminta semua karyawan lain naik ke atas bis dan beliau bersama Mbak Esti, karyawan senior lain, menemani dan menenangkan Mbak Rita sambil menunggu ayahnya datang menjemput. Aku memutar MP3 dari HP-ku untuk menenangkan hati. Dari pintu depan, terlihat Pak Made dan Mbak Esti naik. Bis pun kemudian melanjutkan perjalanan. Berarti jemputan Mbak Rita sudah datang. Tapi aku segera menangkap sesuatu yang aneh. Jemputan dari Surabaya ke Paiton tidaklah mungkin secepat itu. Hanya beberapa menit. Otakku benar-benar gagal mencerna apa yang sedang terjadi. Sampai kemudian bahuku ditepuk seseorang. Geser. Ini yang cukup melegakanku. Ternyata Mbak Rita. Dia lalu menceritakan bahwa ayahnya mengizinkan dia melanjutkan perjalanan dan seperti kata Pak Made, dia diminta tenang karena mimpi hanyalah bunga tidur biasa. Kami pun terlibat lagi obrolan dan candaan-candaan ringan. Sampai suara Mbak Rita tidak terdengar lagi. Berarti dia sudah tertidur. Aku pun merasa sedikit lega. Secangkir kopi yang tadi ku minum sepertinya tidak mempan menahan rasa kantukku. Setelah suasana dalam bis benar-benar sunyi dan lampu dimatikan, aku pun tertidur. Tiba-tiba kurasakan ada yang menggenggam tanganku. Kubuka mataku pelan-pelan dan terlihat Mbak Rita memberi isyarat dengan tangannya agar aku tak bersuara. Dalam keremangan terlihat wajahnya semakin cantik. Tangan kirinya menutup kedua mataku
dan kurasakan dia menciumku. Ya, Mbak Rita benar-benar menciumku. Jangan bersuara. Ku dengar dia berbisik. Aku terkejut, bingung sekaligus senang. Mbak Rita adalah karyawan paling cantik di kantorku. Entah kenapa di usia yang kuduga sekitar 28 atau 29 tahun dia belum menikah. Mungkin karena dia sangat pemilih atau tidak semua laki-laki yang punya nyali mendekatinya. Karena selain sangat cantik, dia pintar, berasal dari keluarga berada dan punya karir yang sangat cemerlang. Rasa kagetku belum benar-benar hilang ketika Mbak Rita terus-menerus melumat bibirku. Aku benar-benar merasa diawang-awang. Membayangkan hal ini pun tak pernah terlintas di otakku. Aku benar-benar tak bersuara. Hanya naluriku yang mengikuti tarian-tarian liar lidah Mbak Rita. Tangan Mbak Rita kemudian menggenggam semakin erat. Tapi tiba-tiba aku merasakan ada yang aneh. Aku bisa dengan jelas merasakan kukunya sangat panjang dan runcing. Ciumannya semakin liar, tapi ada cairan aneh yang kurasakan dengan lidahku. Bersamaan dengan itu, terdengar suaranya yang juga begitu menakutkan. Dengan spontan, aku mendorongnya sekuat tenaga. Badannya terjatuh dan lalu tersandar di kursi di barisan sebelah. Dalam keremangan, kulihat bajunya robek dan ada aroma amis darah yang tiba-tiba merebak. Suasana yang tadi remang-remang mendadak menjadi gelap gulita. Dan aku pun terbangun. Ternyata semuanya hanyalah mimpi. Aku menghela nafas panjang dan mengelus dada. Aku semakin lega setelah kulihat Mbak Rita masih tertidur pulas di sampingku. Jam di layar HP-ku menunjukkan angka 0045. Sekilas aku menangkap tulisan Taman Nasional Baluran. Aku juga pernah sampai ke sini ketika touring dengan teman-temanku. Tidak lama lagi, kami akan sampai di Pelabuhan Ketapang untuk menyeberang ke Bali. Aku berencana melanjutkan tidurku, tapi aku terkejut karena tiba-tiba teringat sesuatu. 25 menit yang lalu, kami ada di Paiton. Dari Paiton ke Baluran sangat mustahil ditempuh dengan waktu sesingkat itu. Aku berinisiatif mencari informasi di Google tentang waktu saat ini. Ternyata sama, 0046. Berarti kami benar-benar menempuh perjalanan Paiton Baluran hanya 25 menitan. Sangat mustahil. Aku kembali melihat layar HP-ku dan kemudian Mbak Rita. Dia masih tertidur lelap. Kulihat sekeliling semua orang juga sedang tertidur. Tapi 25 menit benar-benar sangat tidak masuk akal. Aku berusaha mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi, tapi otakku selalu gagal. Sampai tiba-tiba lanjut part 2. Demikian kisah misteri dari kami, Siluman Ular Alas Baluran part 1. Insya Allah besok di jam yang sama kami akan mengupload kisah misteri lanjutan, yaitu Siluman Ular Alas Baluran part 2. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.